semuanya, gimana kabarnya nih? Semoga baik-baik saja ya, walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini. Kenalin, aku Aji. Di sini, di video ini, aku mau berbagi tutorial kepada kalian semuanya tentang langkah-langkah dalam beriklan di Facebook. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, boleh di subscribe terlebih dahulu ya. Dan apabila menurut teman-teman video ini bagus dan layak untuk dibagikan ke teman-teman kalian semuanya, kalian bisa klik tombol like dan juga share ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk klik tombol lonceng notifikasi ya, supaya kalian semuanya tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Oke, kita lanjut ke videonya. Di sini kita akan beriklan di Facebook ya teman-teman. Langkah-langkah dalam beriklan di Facebook. Nah, sebelumnya di sini saya menggunakan Facebook yang personal ya teman-teman. Facebook yang biasa kita gunakan untuk chatting atau untuk membuat status dan untuk melakukan aktivitas yang lainnya. Jadi for your information, untuk Facebook itu sendiri terdapat dua jenis ya teman-teman. Ada yang Facebook personal yang akan kita gunakan saat ini, dan juga ada yang namanya Facebook Business Suite. Jadi kalau yang Business Facebook Suite itu yang ini. Kita klik aja di URL business.facebook.com. Nah, tampilan awalnya itu seperti ini. Beda banget kan dengan Facebook yang personal yang ini. Nah, jadi bedanya apa sih antara Facebook yang personal sama Facebook Business Suite? Tadi saya sudah bilang kalau yang Facebook personal itu atau Facebook pribadi itu biasanya digunakan untuk melakukan aktivitas yang sifatnya pribadi, kayak chattingan atau membuat status atau hal yang lainnya. Nah, kalau Facebook bisnis ini dibuat khusus untuk para pembisnis yang menggunakan Facebook sebagai medianya. Jadi di sini juga isinya itu tentang aktivitas-aktivitas dari bisnis gitu. Oke, kita lanjut ke video tutorialnya. Kita masuk lagi ke Facebook yang personal. Nah, langkah pertamanya itu kita masuk ke menu halaman yang ada di pojok kiri ini ya teman-teman. Kita klik. Nah, di bagian halaman ini itu isinya itu tentang page-page yang sebelumnya telah kita buat. Bisa page bisnis kita atau page-page yang lainnya. Nah, di sini itu saya sudah membuat page bisnis saya teman-teman, yaitu yang namanya Barazuku Clothing, yaitu toko pakaian ya teman-teman. Toko yang menjual kaos-kaos pria dengan desain yang anti mainstream ya teman-teman. Anti mainstream seperti apa? Nah, teman-teman bisa cek sendiri di Facebook dengan nama Barazuku Clothing atau di Instagram dengan nama barazu_ku. Oke, kita lanjut. Kita klik yang di sini yang di pojok kiri yang page-nya. Nah, sekarang kita udah berada di tampilan awal dari page bisnis kita. Di sini seperti biasa di sini tuh ada pilihan, ada beranda, ada grup, acara, ulasan lainnya tentang page kita gitu teman-teman. Ada menu promosikan, menu edit WhatsApp, jadi bisa dikaitkan dengan WhatsApp dan yang lain-lainnya teman-teman. Saya nggak akan menjelaskan lebih detail tentang isi dari page-nya. Nah, untuk produk yang akan saya iklankan itu yang ini ya teman-teman. Saya sudah membuat sebuah postingan gitu tentang baju-baju dari Barazuku Clothing. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu kita
mengklik yang ini ya teman-teman, yang promosikan postingan. Kita klik. Oke, sekarang kita sudah masuk di settingan dari iklan Facebook ya teman-teman. Jadi di sini itu isinya tentang tentang setting atau istilahnya pengaturan-pengaturan sebelum kita akan melakukan iklan. Jadi iklan itu kita atur dulu sesuai dengan keinginan kita. Oke, untuk langkah yang pertama itu di sini ada yang namanya tujuan atau goals. Jadi ini itu merupakan tujuan dari iklan kita. Nah, Facebook juga meringkasnya ke dalam 4 pilihan. Ada yang otomatis, yaitu yang diatur langsung oleh Facebook ya teman-teman. Jadi yang otomatis ini itu istilahnya itu enggak diatur sama kita, jadi otomatis gimana algoritma dari Facebook. Tapi jika salah boleh dikoreksi ya teman-teman di kolom komentar. Nah, yang kedua ini yaitu mendapatkan lebih banyak interaksi. Jadi ada deskripsinya itu, jika kita memilih yang ini, kemungkinan kita akan lebih banyak konsumen yang menanggapi, mengomentari, dan membagikan. Jika kita memilih yang ini ya teman-teman, yang lebih banyak interaksi. Nah, yang ketiga itu ada mendapatkan lebih banyak pesan. Jadi ketika kita memilih opsi yang ini, memungkinkan konsumen akan kita akan lebih banyak menerima pesan dari konsumen, bisa lewat Facebook, WhatsApp, atau Instagram. Jadi Facebook ini itu bisa dikaitkan dengan nomor WhatsApp kita atau dengan Instagram kita. Dan untuk opsi yang terakhir itu mendapatkan lebih banyak telepon. Jadi mungkin jika yang ini mendapatkan lebih banyak pesan lewat chat, dan kalau yang ini itu lebih banyak ke menghubungi langsung lewat telepon. Nah, untuk di iklan ini saya akan memilih yang ini, yang mendapatkan lebih banyak interaksi. Oke, kita simpan. Oke, lanjut ke langkah yang kedua. Di sini itu ada menu tombol. Oke. Jadi di sini ada deskripsi ya teman-teman. Tombol ini akan ditampilkan di postingan halaman kita. Tombol tidak dapat dihapus setelah kita mempromosikan postingan ini. Nah, ini kita ubah aja supaya tahu apa aja isinya. Nah, jadi ini merupakan aplikasi pengirim pesan. Jadi misal kita sudah melakukan iklan, ada nih konsumen yang mau chat ke kita. Nah, di sini itu ada 3 pilihan, bisa lewat Messenger, Instagram, atau WhatsApp. Dan di sini saya akan memilih Messenger dan juga WhatsApp. Oke, udah. Kita ke bawah lagi. Nah, ini kita langsung lanjut ke pesan sambutan. Jadi ini pesan sambutan awal ketika kita menerima chat atau ketika kita chat pertama ke konsumen. Jadi seperti itu. Saya sambut orang di percakapan setelah mereka mengetuk iklan. Jadi misal ada yang mengetuk iklan kita, nah otomatis nanti akan ada chat dari kita ke konsumen yang mengklik iklan kita. Di sini yang bawaan dari Facebook itu yang ini, tapi kita bisa mengaturnya sedemikian rupa sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini itu untuk sarankan pertanyaan yang bisa diajukan oleh orang-orang. Jadi misalkan konsumen chat ke kita, terus akan ada notifikasi yang ini. Kemudian kalau sudah ini itu nanti ada 3 opsi yang akan ditanyakan oleh konsumen. Jadi konsumen juga nggak perlu mengetik. Jadi bisa lewat 3 pertanyaan ini, tinggal
mengkliknya. Tapi ini juga bisa kita ubah ya teman-teman, sesuai dengan keinginan kita. Oke, kita simpan. Kita lanjut ke yang ke bawah ya, yang ke pemirsa. Sebentar. Oh ya, ini ada yang kelewat. Ini itu ada kategori iklan khusus. Yang deskripsinya itu apakah iklan kita itu tentang kredit, pekerjaan, perumahan, isu sosial, politik, atau pemilu. Karena produk saya tidak ada kaitannya dengan pilihan ini, maka saya tidak akan mencentang birunya. Kita bisa matikan kembali. Kita lanjut ke bawah. Nah, sekarang kita menuju ke bagian pemirsa. Jadi ini itu siapa yang akan melihat iklan Anda, atau konsumen kita ini itu siapa aja, di mana aja, dan umurnya itu dari berapa sampai berapa kalau di bagian pemirsa ini. Nah, coba kita klik yang ini. Di sini itu ada pilihan ya, pilih lokasi, usia, jenis kelamin, dan minat orang yang ingin kita jangkau dengan iklan kita. Pertama itu dari jenis kelamin. Nah, karena produk saya itu tentang kaos pria, maka saya akan memilih opsi yang laki-laki. Kemudian kita lanjut ke umur. Nah, di sini saya akan mengatur umur dari 18 sampai ke 35. Nah, di sini juga ada keterangannya teman-teman. Jika kita memilih pemirsa di bawah 18 tahun, maka akan membatasi opsi penargetan kita untuk lokasi, usia, dan jenis kelamin. Oke, kita lanjut ke lokasi ya teman-teman. Kita bisa memilih lokasi atau wilayah yang akan kita kirim, iklan kita akan kirim. Misal kita milih di Jakarta, yang pertama itu di Jakarta. Kita pilih yang ini. Oke, udah. Kita langsung ke ini. Misal kita memilih lagi ke ini yang United States, kita hapus saja. Misal di Bandung. Oke, terus ke Surabaya. Oke, lanjut. Misal satu lagi aja ke Malang. Nah, teman-teman, ketika kita memilih lokasi, nah kita juga bisa mengatur berapa jarak dalam kilometer cakupan dari wilayah yang kita pilih. Nah, di sini itu dari yang Facebook saranin itu 40 km cakupannya. Tapi kita bisa kurangin, misal kita mau lebih kecil aja. Misal segini aja 35. Jadi Malang itu mencakup Tumpang, Batu, Lawang, dan Sukoharjo. Dan yang tadi juga yang Jakarta, Bandung, Surabaya itu bisa kita ubah juga. Oke, kita lanjut ke bawah. Definisi pemirsa. Jadi pemirsa kita itu sudah ditetapkan ketika kita menargetkan yang tadi di atas, dari usia, jenis kelamin, dan demografinya. Nah, di sini juga ada keterangan spesifiknya. Estimasi ukuran pemirsanya itu dari 15,6 juta sampai 18,3 juta. Nah, ini juga bisa berubah ya teman-teman. Ketika kita menambahkan wilayah, ini misal dari sini kita tambah wilayah, misal kita wilayah ke Medan, misal kita tambah Medan, otomatis ininya juga bisa bertambah atau berkurang ya teman-teman. Jadi kalau gak salah itu 15 ya, berarti berkurang teman-teman. Kalau kita tambah mungkin akan lebih efisien mungkin.
Oke, di sini pemirsa udah kita atur ya teman-teman. Maka kita simpan. Oke, kita lanjut ke bawah. Nah, ini itu durasi. Maksudnya itu kita mau seberapa lama ketika kita akan mengiklankan produk kita. Atau di sini itu bisa 7 hari, bisa terserah kita mau 1 hari juga nggak apa-apa teman-teman. Mau 2 hari, 3 hari. Tapi kalau nggak salah ini itu Facebook nyaraninnya itu ini 4 hari. Ini ada keterangan iklan yang dijalankan selama minimal 4 hari cenderung mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi misal berarti jika kita memasarkan iklan di bawah 4 hari mungkin hasilnya nggak maksimal. Jadi di sini saya mungkin akan mengiklankannya selama 5 hari. Jadi 5 hari sekarang tanggal 20 berarti sampai tanggal 25 Desember. Oke, hari juga. Nah, ini juga ya informasi juga hari untuk yang menu yang ini yang di kanan itu akan berubah sesuai dengan yang ini yang durasi dan juga total anggaran teman. Ini 5 hari orang yang dijangkaunya itu sekitar 869 sampai 2,5 ribu dan orang yang akan berinteraksi itu 1 sampai 7. Itu untuk 5 hari. Coba kita tambahkan jadi 10 hari. Saya jangan 10 hari deh, 7 hari aja. Nah, ketika kita memasangkan durasi selama 7 hari, orang yang dijangkau juga akan bertambah teman-teman. Jadi 621 sampai 1,8 ribu akan berubah gitu. Berubah, bertambah atau berkurangnya itu tergantung dengan total anggaran atau budget yang kita pasangkan untuk iklan kita ya teman-teman. Ini 140.000 jangkauannya itu segini. Coba misal kalau kita tambahkan 180.000, nah, jangkauannya juga jadi bertambah teman-teman, jadi 798 dan balasan yang akan kita terima itu 0 sampai 6 orang, 0 sampai 6 konsumen itu. Jadi untuk total anggaran ini itu paling tinggi untuk iklan itu sekitar 5 juta ya teman-teman. Misal kita masangkan iklan 5 juta selama 7 hari, orang yang akan kita jangkaunya itu juga jadi tinggi teman-teman. Jadi dimulai dari 15,5 ribu sampai 44,8 ribu dan interaksi atau balasan yang akan kita terima itu jadi besar juga teman-teman, 28 konsumen sampai 79 konsumen. Dan yang paling murah itu sekitar 20 ribu ya teman-teman. Nah, ketika masangkan 20 ribu, otomatis orang yang akan kita jangkaunya juga itu jadi berkurang teman-teman, cuman 89 sampai 256. Nah, untuk balasannya juga nggak ada gitu teman-teman. Jadi bisa dibilang semakin tinggi budget yang kita keluarkan untuk beriklan di Facebook ini, maka estimasi hasil harian kita juga akan lebih tinggi gitu teman-teman. Jadi budget sama hasil kita yaitu seimbang gitu teman-teman. Jadi mungkin Facebook juga nggak mau rugi gitu. Oke, mungkin di sini saya akan memasangkan iklan misal ya sebesar 60 ribu. Misal, jadi ini juga ada keterangan teman-teman di sini. Yang kami menemukan satu kesalahan. Anggaran itu minimal 14.000 per hari. Anggaran Anda setidaknya memerlukan 100,751 perak kalau nggak salah. Jadi tiap hari seharinya itu iklan itu menghabiskan uang sebesar 14.000. Jadi 14.000 dibagi 60.000 mungkin akan kurang. Jadi ada keterangan satu kesalahan
gitu. Coba kalau kita tambahkan misal jadi 100.000 ya, misal jadi 100.000, tapi tetap ada kesalahan. Misalnya 140.000. Nah, kalau 140.000 yang tadi ada kesalahan itu jadi nggak ada. Soalnya yang 14.000 dibagi 140 itu masih sisa mungkin ya teman-teman. Masih ada sisa lebih. Nah, misal udah segini ya, durasinya itu 7 hari, budget yang akan kita keluarkan itu 140. Tapi di sini itu ada keterangannya teman-teman. Anggaran totalnya itu kita mengeluarkan 140.000. Estimasi pajaknya itu 14.000. Jadi yang budget yang kita keluarkan itu semuanya adalah 154.000. Soalnya ada pajaknya. Pajaknya itu gimana? Kalau saya ini ya, gimana ini? Misalnya ini 140.000. Kan nolnya itu kurang 1. Jadi pajaknya itu 140.000. Coba kita 120.000 ya. Nah, ini di sini juga jadi berubah jadi 12.000 untuk pajaknya. Jadi pajaknya itu tergantung dari budget yang kita keluarkan. Jika misalkan ini 120.000, maka pajaknya itu 12.000. Misal jadi 100.000, maka pajaknya itu 10.000. Jika budgetnya itu 80.000, maka pajaknya itu 8.000. Jadi seperti itu teman-teman. Kita kembali lagi yang ke 140.000. Oke teman-teman, bisa dipahami. Kemudian kita lanjut ke ini ya, ke penempatan. Itu maksudnya dari penempatan ini itu iklan kita itu mau di post atau diiklankan di mana aja. Karena Facebook itu bisa dikaitkan dengan Instagram, maka di sini ada pilihan. Kita bisa mengiklankannya itu di Facebook, di Instagram, dan juga di Messenger. Nah, jadi ini kelebihan dari berikan di Facebook ya teman-teman. Ketika kita berikan di Facebook, kita juga bisa berikan di Instagram. Beda kalau kita berikan di Instagram aja. Kita nggak bisa mengaitkannya itu di Facebook kalau nggak salah. Kalau salah, boleh dikoreksi ya teman-teman. Nah, jadi gitu teman-teman. Kita nggak perlu di Facebook iklan ngeluarin budget, di Instagram dari iklan ngeluarin budget, nggak perlu. Kita bisa aja di satu platform, misal di Facebook. Nah, kita juga bisa mengaitkannya di Instagram. Jadi seperti teman-teman. Oke, di sini lanjut kita ke Facebook Pixel. Buat Facebook Pixel untuk mengukur hasil dari iklan dan memahami tindakan yang diambil orang di situs web Anda. Karena saya nggak punya situs web, maka saya tidak akan memilih opsi ini. Tapi buat teman-teman yang udah memiliki situs web, boleh boleh diklik ya teman-teman. Kita lanjut ke langkah yang terakhir yaitu teman-teman, yaitu tentang metode pembayaran. Di sini itu ada ini ya teman, udah muncul ada jangan dulu ke sini dulu. Jumlah yang akan ditambahkan, jumlah ini 154.000. Tapi bisa kita ubah juga gitu. Jadi misal cuma 50.000 aja. Saldo prabayar kita. Nah, bisa disetujui ya, saldo prabayarnya itu 50.000. Nah, di sini tuh ada beberapa bank yang disediakan Facebook ketika kita akan membayar untuk beriklan. Ada debit atau kredit bisa, ada transfer via BNI, Mandiri, SIM Niaga, Danamon, atau bank yang lainnya. Di sini ada Alto, ada Prima. Nah, kita juga bisa menggunakan GoPay atau DokuWallet. Misal kita melakukan pembayaran lewat bank BNI ya teman-teman. Coba kita tambahkan dana. Lagi diproses teman-teman. Nah, di sini langsung muncul keterangan pesanan Anda 50.000 telah dipesan. Nah, ini adalah nomor
ATM untuk kita mentransfer. Jadi kita mentransfernya ke rekening ini ya teman-teman. Nah, kode bank dan lainnya. Oke. Atau misal kita mau menggunakan GoPay, bisa kita gunakan GoPay ya teman-teman. Oh, sepertinya nggak bisa ya teman-teman, karena tadi di awal itu kita udah memilih bank BNI dan juga udah keluar nomor untuk ditransfernya. Mungkin kita nggak bisa mencoba untuk membayar yang GoPay. Kayaknya seperti itu. Kalau mau itu harus nunggu waktu sejam dulu. Nah, mungkin saya nggak akan lanjut sampai ke pembayaran, lanjut ke bayar dari iklan. Mungkin video saya sampai sini aja ya teman-teman, sampai langkah dalam menambahkan metode pembayaran. Jadi misalkan teman-teman ada yang nyoba nih sampai ke tambahkan metode pembayaran, kemudian memilih dari metode yang ada di sini dan langsung membayarnya, maka teman-teman udah berhasil beriklan. Tapi produk teman-teman itu nggak langsung diiklankan, nanti ada proses dulu dari Facebooknya, kayak proses verifikasi dulu. Nah, kalau udah diverifikasi sama Facebook, nanti baru produk teman-teman langsung diiklankan. Nanti juga ada notifikasinya dan juga ada instruksinya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video tutorial dalam berikan di Facebook. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang ingin memulai beriklan. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu dan tetap patuhi protokol kesehatan ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.